Halo teman-teman, welcome to my channel, Pensilnya Pena Channel. Kali ini saya akan menceritakan mengenai siapakah Firaun terakhir dari Mesir kuno. Tahukah teman-teman, siapakah sesungguhnya Firaun terakhir dari Mesir kuno? Firaun sendiri merupakan kepala negara dan pemimpin agama bagi masyarakat Mesir kuno, yang di dalam bahasa Inggris disebut juga dengan Farao. Dilihat dari World History Encyclopedia, kata Pharao berasal dari bahasa Mesir Pero atau Pera. Kata itu yang merupakan sebutan bagi kediaman raja yang berarti rumah besar. Firaun sendiri merupakan salah satu posisi yang paling terkenal di dunia kuno sejak 3100 sebelum Masehi, yang merupakan gelar yang memberikan otoritas seperti dewa kepada seseorang, sekaligus sebagai penguasa Mesir kuno yang sah. Selama beberapa periode sejarah, Firaun disembah sebagai dewa yang hidup, dan tidak jarang juga Firaun diakui sebagai penguasa yang ditunjuk secara ilahi yang disukai oleh para dewa, berdasarkan tulisan dari Grand Paper di halaman Medium. Menurut sebagian besar ahli Mesir kuno, terdapat 170 Firaun yang memimpin sepanjang peradaban Mesir kuno selama 3.400 tahun. 3 milenium berlalu, peradaban ini berakhir, demikian juga dengan posisi Firaun. Namun, banyak terdapat perbedaan pendapat soal Firaun terakhir Mesir kuno. Apakah itu Daza, Cleopatra, Caesarion, ataukah Bakenranef? Bagi penduduk Mesir kuno itu sendiri, Firaun dianggap sebagai setengah manusia dan setengah dewa. Lalu, siapakah Firaun pertama dan terakhir di Mesir? Lebih dari 3.000 tahun sebelum Masehi, wilayah Mesir terbagi dua. Bagian selatan disebut dengan Mesir Hulu atau Mesir Atas, dan Mesir Hilir di sebelah utara di mana Sungai Nil bermuara. Kedua wilayah ini memiliki ciri yang berbeda. Dari Mesir Hulu prasasti yang ditemukan, penguasanya mengenakan mahkota putih tinggi yang disebut Hejed. Sedangkan Mesir Hilir penguasanya mengenakan mahkota merah pendek yang disebut dengan Desret. Selanjutnya sekitar tahun 3150 sebelum Masehi, Raja Mesir Hulu Namer menaklukkan wilayah di bagian utara dan menciptakan sebuah kerajaan besar pertama di dunia dengan ibu kota Memphis. Sejumlah sejarawan menyebut nama Nemes yang menyatukan dua wilayah itu. Belakangan, ahli Mesir asal Inggris yaitu Flinders Petrie mengajukan teori yang dapat diterima secara luas. Dikutip dari National Geographic, Flinders mengklaim bahwa Narmer dan Menes merupakan orang yang sama. Dia menyebutkan Narmer atau Menes sebagai Firaun pertama dari dinasti pertama. Flinders menjelaskan bahwa Narmer adalah nama asli Firaun pertama, sementara Menes merupakan panggilan kehormatan untuknya yang memiliki arti dia yang bertahan. Istilah Firaun sendiri baru konsisten digunakan untuk pemimpin pada masa kerajaan baru, yaitu pada tahun 1570 hingga 1069. Era ini juga merupakan paling populer dalam sejarah Mesir. Deretan Firaun yang paling terkenal dari dinasti ke-18 ini seperti Hatshepsut, Tutmosis III, Amenhotep III, Akhenaten dan istrinya Nefertiti serta Tutankhamun. Selanjutnya Firaun dari dinasti ke-19 seperti Seti I, Ramses II atau Yang Agung, dan Merenptah serta dinasti ke-20 seperti Ramses III. Pada masa kerajaan baru ini juga memunculkan sosok yang dianggap membawa Mesir pada puncak masa kejayaan yaitu Ramses. Ramses II memimpin Mesir selama 66 tahun. Dia hidup pada tahun 1303 hingga 1213 sebelum Masehi, yang disebut sebagai salah satu tokoh Firaun Mesir paling kuat dan berpengaruh. Lantas siapakah Firaun Mesir terakhir? Ada yang menyebutkan bahwa Firaun Mesir terakhir adalah Cleopatra VII Philopater atau disebut juga dengan Cleopatra dari dinasti Ptolemaic. Dia adalah anak dari Ptolemeus XII Auletes dan Cleopatra V Tripania. Dikutip dari Todco,
Cleopatra merupakan seorang perempuan muda yang berpendidikan tinggi. Ia mempelajari tentang medis, filsafat, retorika, dan pidato seorang tutor. Dia juga menguasai berbagai bahasa selain bahasa ibu. Pemerintahan Mesir jatuh ke tangan Cleopatra dan saudara laki-lakinya Ptolemeus XIII setelah kematian Ptolemeus XII di bulan Februari atau Maret tahun 51 sebelum Masehi. Namun Cleopatra bergerak cepat untuk mengambil kendali kerajaan. Hal tersebut telah memicu pergolakan di Mesir, sehingga Cleopatra harus mengungsi, lalu menggunakan pengaruhnya untuk mendekati Jenderal Romawi Julius Caesar. Caesar sendiri bersedia membantu Cleopatra menaklukkan Ptolemeus dan menjadi Firaun Mesir dalam usia 21 tahun. Namun usianya tak panjang, dia ditemukan tewas yang disebutkan karena bunuh diri. Setelah itu Kekaisaran Romawi mengambil Mesir untuk dijadikan sebagai wilayah jajahannya. Namun dilansir dari sumber lain mengenai Firaun terakhir bahwa disebutkan Kaisar Galerius Valerius Maximinus atau Maximinus Daza merupakan orang terakhir yang memegang gelar Firaun yang terhormat. Mengapa orang Romawi memegang posisi penting di Mesir kuno? Bangsa Romawi mewarisi gelar Firaun setelah Kaisar Agustus merebut Mesir dan kematian Cleopatra serta putranya yang masih kecil. Sejak Agustus, setiap Kaisar Romawi diberi gelar Firaun sebagai status jabatannya. Kaisar Romawi bukan hanya Raja Dewa orang Romawi, tetapi juga Raja Dewa orang Mesir. Gelar tersebut tidak memiliki kesan yang sama seperti di era sebelumnya, yaitu sebelum invasi Romawi ke Mesir. Orang Mesir kontemporer tidak menyembah Kaisar Romawi sebagai dewa seperti yang mereka lakukan pada Firaun lama. Namun gelar tersebut masih ada meski Mesir diinvasi oleh Romawi. Jabatan Firaun, siapapun yang memegangnya, masih menunjukkan kekuasaan dan kekuasaan atas Mesir serta penduduknya. Daza sendiri memperoleh gelar Firaun karena upayanya menduduki tahta Kekaisaran Romawi. Usahanya dimulai di Suriah dan Mesir di mana ia memerintah sebagai kaisar junior. Ini merupakan waktu yang membingungkan bagi kepemimpinan Romawi dan tetrarki Romawi. Kepemimpinan di kaisaran dibagi antara rekan kaisar, rekan konsul, kaisar, Agustus, dan berbagai gelar lainnya. Pembagian kekuasaan seharusnya menghilangkan kekerasan yang melanda kekaisaran selama beberapa dekade. Akan tetapi trik tersebut tidaklah berhasil. Dalam perebutan kekuasaan, Daza terjebak dalam perang saudara melawan Licinius. Di bulan April 313 Masehi, Daza berhasil dikalahkan Licinius dan meninggal beberapa bulan kemudian. Dengan kematiannya, otomatis gelar Firaun pun berakhir. Kekristenan dan paganisme Romawi telah lama melampaui agama kuno Mesir. Orang Mesir tidak lagi mencari Firaun. Di lain sisi, Kaisar Romawi lebih tertarik untuk menjaga kepala mereka sambil bermati-matian berusaha mempertahankan kekaisaran daripada mengikuti ritual dan tradisi yang kuno. Di satu sisi, Licinius membunuh semua keturunan dari Daza sehingga pewaris terakhir gelar Firaun juga meninggal di tahun yang sama. Gelar yang bertahan selama 3.400 tahun berakhir seiring dengan embusan napas seorang kaisar Romawi yang terlupakan. Yang menjadi pertanyaan, mengapa Licinius atau kekaisar Konstantinus tidak mengambil gelar Firaun setelah mengalahkan Daza? Yang cukup menarik, tidak ada non-pagan yang pernah menggelar Firaun. Itu merupakan gelar pagan selama ribuan tahun. Kaisar Romawi pertama yang memeluk agama Kristen adalah Konstantinus yang terlibat dalam perang tetrarki bersama Daza. Daza adalah pemegang resmi gelar Firaun karena kekuasaannya atas Mesir dan Suriah. Setelah Konstantinus memenangkan perang tetrarki bersama Licinius, ia menolak mengambil gelar Firaun karena kepercayaan Kristen yang baru dianutnya. Maximinus Daza juga merupakan salah satu kaisar Romawi yang menganiaya orang Kristen dengan kejam.
Konstantinus mengambil alih kekaisaran tak lama setelah kematian Kaisar Maximinus Daza. Ia juga menghentikan penganiayaan terhadap etnis tertentu, yaitu orang beragama Kristen. Gelar Firaun bertahan selama ribuan tahun dan melewati berbagai budaya. Tetapi semuanya merupakan orang pagan. Orang Kristen dan Muslim yang mengambil dan menguasai Mesir tidak pernah mengambil lagi gelar pagan. Firaun semeruhnya merupakan gelar pagan yang terkait dengan agama kuno di era sebelumnya. Maka bisa dikatakan jika Maximinus Daza merupakan orang terakhir yang memegang gelar Firaun, sehingga dia dianggap sebagai Firaun resmi terakhir di Mesir kuno. Demikian pengetahuan umum yang dapat saya ceritakan. Semoga dapat menambah pengetahuan umum teman-teman semua. Terima kasih, jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Sampai berjumpa lagi.